Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, yang atas kasih dan sayangnya alhamdulillah sampai hari ini, sampai jam ini, sampai menit ini Allah masih memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga bermodal kesehatan itu kita bisa menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelisnya Allah dan majelisnya Rasulullah. Karena itu barang siapa yang hadir di majelis ilmu kemudian dalam keadaan bersuci, tempatnya juga adalah rumah suci masjid ini, maka kita berhak mendapatkan doa mustajabah dari para malaikat Allah. Doa itu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Hari ini kita tengah didoakan oleh para malaikat Allah untuk diampuni dosa kita dan dirahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Daramang sadayana ibu-ibu, asam uratna naik lungsur, tegaduh, hipertensina aman, aman, kolesterolna aman, garaduh jantung ainu tegaduh jantung. Konotasi gaduh jantung teh karena panyawat namanya. Ibu-ibu, kenapa saya bertanya demikian? Sebab topik yang ingin saya sampaikan pada kajian sore hari ini adalah mencari kebaikan di balik penyakit. Jadi kita ingin mencari apakah di balik penyakit yang Allah berikan kepada kita ada kebaikan atau tidak. Ya, ibu-ibu aya nu kantos di paparinan panyawat ku Gusti Allah, kantos teu damang teh ibu, kantos kumaha rasana teu raos ya. Kita sekarang ingin melihat kira-kira hikmah di balik penyakit itu apa saja ya. Pertama, ibu-ibu, kita kaji ya. Penyakit itu sesungguhnya dengan penyakit Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Jadi ketika ibu dipaparinan penyakit oleh Allah, saat itu sesungguhnya Allah ingin menjadi kita ini orang yang baik, ingin menjadi khairun nas, ingin menjadi
ni'mal abdu dengan penyakit itu. Ini di hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sahur Kanjeng Nabi gini, barang siapa yang dikehendaki kebaikan kepadanya, maka akan ditimpakan pada orang itu musibah dalam bentuk penyakit. Jadi penyakit itu sesungguhnya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di mana nilai kebaikan dari penyakit itu? Satu, dengan penyakit itu sesungguhnya ibu dipiwarang ku Gusti Allah untuk istirahat. Sebab kalau organ tubuh kita tidak diistirahatkan, itu juga akan sangat berbahaya. Ibu gaduh motor. Halo, ibu-ibu gaduh motor. Gaduh, parantos lunas. Parantos insyaallah-nya. Meni curiga pisan ya Ustad ya. Ibu, kendaraan ibu diange teras-terasan tanpa diistirahatkan, itu akan rusak atau tidak? Rusak. Tubuh kita juga sama. Ketika seluruh organ tubuh kita terus diange bekerja tanpa diistirahatkan, itu efeknya juga fatal. Maka ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, sahur Gusti Rasul, Allah itu menghendaki kebaikan. Apa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Setidaknya organ tubuh kita beristirahat. Sabab upami soca diange begadang terus raos moal. Patuangan diange ngenyom teras raos moal. Jadi satu, itu Allah menghendaki kebaikan. Yang kedua, ibu-ibu, nilai kebaikan dari penyakit kata Rasulullah, kalau jujur kita akui bahwa penyakit itu adalah buah dari keteledoran diri kita. Hingga Allah berfirman dalam Quran surah As-Syu'ara ayat 30. Biasa dicari ku ibu-ibu. Wa ma asobakum mim musibatin. Dan apa saja musibah termasuk penyakit yang menimpa kalian itu, pabima kasabat aidikum, itu disebabkan oleh diri kamu sendiri. Maka pada titik ini penyakit ngajarin kepada kita untuk introspeksi diri, bahwa ketika kita itu sakit itu bukan oleh Allah dibuatnya, tapi oleh diri kita sendiri. Ibu, tuang seblakna lada pisan mules moal. Mules. Siapa yang membuat perut mules, Gusti Allah atau keteledoran kita? Kita. Ibu ngaleut peuteui seueur teuing asam urat moal. Asam urat. Siapa yang bikin asam urat? Gusti Allah atau kita? Setiap penyakit kata Allah yang menimpa pada diri kita itu bukan oleh Allah dibuatnya, tapi oleh keteledoran diri kita sendiri. Maka ketika kita sedang sakit, saat itu sesungguhnya kita belajar melakukan introspeksi diri. Gusti abdi menwa mencret wae teu leres, tuang baso teu eureun-eureun. Gusti abdi misalna naon kolesterol teh leres, kalepatan abdi teu kontrol tuangeun nu ngandung lemak. Gusti abdi asam urat teh leres karena abdi teu kontrol tuangeun anu sayur hejo-hejo digares we ku ibu gitu. Nah itu introspeksi diri. Maka sahur Sayyidina Ali begini, manuzzila balaun illa bidanbin. Tidaklah musibah atau penyakit itu turun melainkan dosa-dosa kita. Jadi penyakit yang ada pada diri kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Kita mencret karena kita berbuat dosa, tuang seblakna lada teuing gitu. Kemudian kita hipertensi karena dosa kita kurang kontrol, misalnya gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu sekalian, yang kedua kata Rasulullah, nilai kebaikan dari penyakit yang datang pada diri kita sesungguhnya tengah mengajari kita untuk melakukan introspeksi diri. 2, 3, kita percepat ibu-ibu.
nilai kebaikan dari penyakit, kata para ulama salaf, itu adalah wujud kasih sayang Allah. Jadi ketika ibu dipaparin nyeri waos, itu kasih sayang Allah. Ibu dipaparin panyawat perpecahan antar suku roromehen, itu kasih sayang Allah. Ibu dipasihan hipertensi, kasih sayang Allah. Dipaparin jantung, kasih sayang Allah. Di mana wujud kasih sayang kok bisa disimpulkan oleh para ulama penyakit itu wujud kasih sayang Allah? Begini kata para ulama, pada saat kita sedang sakit, kita itu akan selalu ingat ka Gusti Allah. Leres teh? Ibu upami nuju teu damang, ibu emot ka Gusti Allah? Emot. Janten Allah maparin panyawat ka ibu teh kumargi Allah rindu mendengarkan imutna ibu ka Gusti Allah. Saur ibu Gusti Allah teh si ibu ieu menitara pisan menyebut namaku, dipaparin panyawat da Allah rindu mendengarkan ibu menyebut nama Allah. Kata para ulama, wujud penyakit kasih sayang Allah sebab pada saat kita sakit kita akan banyak istighfar ka Gusti Allah. Leres teh Bu? Istighfar terus ibu ka Gusti Allah ketika sakit. Janten saur Gusti Allah, si ibu ini nih tos selami tara istighfar sono hoyong nguping istighfarna dipaparin ku Allah penyakit karena ketedeloran ibu. Nah jadi ibu-ibu kata para ulama, ketika kita sakit kita itu akan banyak menyebut Allah, kita akan banyak istighfar ka Gusti Allah, dan ketika sakit kita tidak akan berbuat dosa. Potensi untuk berbuat dosa rendah ketika sakit. Ibu upami ibu nuju teu damang, ibu bakal nyumpingan moal kata tangga kayak ngerumpi. Moal, tapi calik di mana? Di bumi. Nuju teu damang mah ibu-ibu moal jalan-jalan pasti menjedog. Sadayana oge di bumi. Leres teu? Jadi bebas kita tidak berbuat dosa. Maka saur para ulama, ketika Allah memberikan penyakit kepada kita yang dibuat sesungguhnya oleh diri kita sendiri, itu karena Allah rindu, itu karena Allah sayang. Telah lama tidak mendengar kita menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, atau kita mungkin telah lama lupa ka Gusti Allah. Jadi nilai kebaikan yang ketiga dari penyakit, Allah mencintai kita. Kita lanjut teraskeun ibu-ibu. Tos aya nu majeng tundu acannya. Oke ibu-ibu, nu kaopat nih mulai. Yang keempat saur Gusti Rasul, ketika Allah memberikan penyakit kita sebagai efek dari dosa-dosa dan keteledoran diri kita, itu sesungguhnya Allah tengah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Ibu-ibu kantos berbuat jelek, duh menit anu ngawalernya orang hebat semua nih Majlis Taklim Al Inayah mah teu aya nu pernah berbuat jelek ya. Biaslah ibu-ibu teu pernah berbuat jelek, ustadna ye berbuat jelek misalnya ya. Ibu, ketika kita berbuat jelek, sesungguhnya kejelekan-kejelekan itu akan mendatangkan sesuatu yang mudarat pada diri kita. Lalu dengan penyakit, kata Gusti Rasul, Allah itu tengah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Dalam sebuah hadis sahih kata Rasulullah gini, ma yusibul mu'mina, tidaklah seorang mukmin diberi musibah oleh Allah gitu, min wasabin, dengan rasa sakit, kemudian wala nasobin gitu, diberi penyakit juga atau diberi cobaan dengan rasa capek gitu, atau wala hazanin, diuji dengan penyakit yang mendatangkan kesedihan. Jadi gini, ketika seorang mukmin kata Rasulullah diuji, diberi penyakit, diuji dengan diberi rasa capek yang teramat sangat, diuji dengan diberi kesedihan yang luar biasa, diuji pula dengan diberi kekhawatiran, yuhammuhu gitu, hatal hami yuhammuhu, diuji dengan kekhawatiran, illa kuffira bihi man min sayyiatihi, itu Allah tengah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Jantan upami ibu sekarang hipertensi, ibu sekarang kolesterol, ibu sekarang asam urat, itu sesungguhnya Allah tengah menutupi kejelekan-kejelekan yang kita perbuat dengan penyakit itu.
Jadi luar biasa ya, bagi orang yang beriman sakitnya saja seperti itu menjadi medium ditutupinya kejelekan-kejelekan kita. Kumargi ibu mah tidak pernah berbuat jelek, maka itu dipaparin penyakitnya gitu ya. Nah itu Bu ya. Kemudian berikutnya, ini masih terkait dengan bahwa penyakit menutupi kejelekan. Rasulullah bersabda begini dari Muawiyah. Ia berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Rasul begini, "Ma min sayin yusibul mu'mina fi jasadihi yu'dihi." Tidaklah suatu musibah menimpa jasad orang yang beriman dan itu menyakitinya. Maksudnya kita diberi penyakit yang menyakiti jasad kita, diberi sakit gigi hingga gigi kita itu sakit. Diberi sakit mata hingga mata kita sakit. Lalu penyakit datang ke tenggorokan, tenggorokan kita sakit. Penyakit datang ke jantung, jantung kita menjadi sakit. Kata Rasulullah, illa kafarallahu anhu min sayyiatihi. Kecuali dengan penyakit itu sesungguhnya Allah tengah menutupi kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Jadi ternyata sakit itu memiliki nilai kebaikan. Saat kita sakit, Allah tengah menutupi kejelekan yang kita perbuat. Yang keberapa itu Bu? Yang keempat. Berikutnya lanjut yang kelima. Yang kelima, ibu-ibu, nilai kebaikan di belakang penyakit itu kata Rasulullah begini. Dengan penyakit sesungguhnya Allah tengah menggugurkan dosa-dosa kita. Penyakit yang diderita oleh kita hari ini, oleh saudara kita hari ini, itu adalah bagian dari proses pengguguran dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min muslimin yusibuhu adda min marodi pama siwahu." Kata Rasulullah, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya illa hatallahu bihi sayyiatihi kama nakhuttus sajaratu waraqaha. Tidaklah seorang mukmin yang hari ini sedang ditimpa penyakit oleh Allah, itu melainkan Allah tengah menggugurkan dosa-dosanya seperti Allah menggugurkan daun dari pohon-pohonnya. Jadi ketika kita ditimpa sakit hari ini, cari nilai kebaikannya. Jadikan medium introspeksi diri bahwa ternyata di antara nilai kebaikan dari penyakit itu, Allah tengah menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana berguguran daun dari pohon, sebuah pohon seperti itu. Kalau demikian ibu-ibu, sakit itu baik atau tidak? Baik. Gitu. Sakit itu baik karena menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu-ibu seueur dosa henteu? Sekarang mengawal rebuadan. Upami tadi mah ibu-ibu pernah berbuat kejelekan teu jempe sadayana ya. Kejelekan teh sami jeung dosa ibu ya. Nah, ibu-ibu luar biasa. Seorang mukmin sakitnya saja itu menjadi penggugur pada dosa-dosa. Jadi engke upami nuju nyeri waos bade amek-amekan moal. Nyeri bawas mah jamedut nyabunya hesek ditaros teh. Oke. Berikutnya ibu yang keenam. Nih yang keenam. Nilai kebaikan dari penyakit yang diderita oleh orang beriman, saur Gusti Rasul, itu ternyata penyakit bisa mengangkat derajat kita. Dengan diberi penyakit, ibu diuji oleh Allah. Hasil dari ujian naik derajat kita di hadapan Allah. Nih dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'mina min saukatin pama fauqaha illa rafa'ahullahu biha darajatan." Begini. Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa orang beriman. Tidak ada satu musibah atau cobaan yang menimpa orang Islam gitu, hingga tertusuk duri sekalipun,
gitu, illa kata Rasulullah gitu, rafa'ahullahu biha darajatan, dengan penyakit itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ketika kita diberi penyakit oleh Allah, itu sesungguhnya medium untuk diangkatnya derajat-derajat kita. Apa logika penyakit dengan derajat? Tadi saya sampaikan, ketika sedang sakit kan kita itu diuji oleh Allah. Ujian itu hasilnya biasa setelah ujian apa? Naik tingkat gitu. Sahur Gusti Rasul, tidaklah satu musibah menimpa orang yang berislam, orang yang beriman, hatta tertusuk duri sekalipun di jalan. Ketika ibu menuju jalan tertusuk duri, itu medium dari ngangkat derajat kita, ujian kita ya. Apalagi tentu ketika diberi dengan penyakit yang berat. Karena itu bila suatu saat nanti kita diberi penyakit oleh Allah, maka bersabarlah, bertawakallah, maksimallah berdoa dan maksimallah ikhtiar. Dengan demikian penyakit kita akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia di hadapan Gusti Allah gitu. Saya pernah sakit berat, Bu. Kalau ibu-ibu belum, kalau saya tahun 2000 pernah stroke. Ya, karena ada pendarahan di batang otak kanan, lumpuhnya nyaris 4 bulan. Luar biasa pada saat terasa sakitnya gitu. Dan ibu-ibu semua tidak menduga bahwa hari itu akan sepanjang umur seperti hari ini hingga bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Dan itu luar biasa adalah anugerah ya, kesehatan itu. Oke, jadi yang keenam, penyakit itu bisa mengangkat derajat. Yang ketujuh ini, yang ketujuh, penyakit itu sahur Gusti Rasul adalah tangga menuju sorga. Ketika ibu merindukan surga, itu butuh tangga, karena sorga itu tinggi. Dalam metafornya seperti itu. Untuk sampai pada tempat yang tinggi kita butuh tangga. Di antara tangga yang bisa menghantarkan kita masuk ke surga adalah penyakit. Sakit itu tangga menuju surga. Ini ada hadis sahih, hadisnya cukup panjang. Saya baca terjemahnya saja. Dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata bahwa Ibnu Abbas bertanya atau berkata padanya, maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk ahli surga? Atau menjawab, ya mau, tunjukkanlah kepadaku. Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini ia pernah mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku itu menderita penyakit ayan. Sehingga ketika ayan datang kepadaku, aku seringkali tidak terkendali hingga auratku bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau orang suci, berdoalah untukku supaya ayanku sembuh. Kata wanita itu. Kemudian sahur Rasulullah SAW, jika kamu mau bersabar atas penyakit itu, maka sorga bagimu. Tapi jika engkau meminta aku untuk mendoakan kepada Allah, aku akan mendoakanmu hingga penyakitmu sembuh. Kata Rasulullah, kamu milih mana? Wanita yang kulit hitam itu, ya Rasulullah, kalau demikian aku mau milih sabar saja. Sebab ketika penyakit menimpa aku lalu aku bersabar, itu bisa menjadi tangga menuju surganya Allah. Nah, hadis ini ngasih 2 pelajaran pada kita. Pertama, bahwa ketika ibu diberi penyakit, kemudian ibu menerima dengan sabar, buah dari kesabaran itu maksimal melakukan ikhtiar hingga penyakit itu sembuh. Itu kata Rasulullah tangga menuju surga. Pelajaran kedua dari hadis ini, bahwa ketika kita punya penyakit, kita boleh mendatangi orang soleh untuk meminta didoakan supaya penyakit kita sembuh. Mana kasusnya? Tadi wanita kulit hitam tadi nyumpingan Rasulullah, nyuhunkeun didoakan supaya panyawatna sembuh. Itu bagian dari ikhtiar. Jantan upami ibu tedamang nanti bersabarlah
lalu ikhtiar maksimal untuk berobat, setelah itu boleh minta doa kepada orang lain supaya panyawat ibu disembuhkan ku Gusti Allah. Ibu upami nuju teu damang sok nyuhunkeun didoakeun teu? Nyuhunkeun didoakeun. Nah, spesifik kada hadis ini mah minta doa pada orang-orang soleh. Kita turunkan saja wujud kesolehan itu mana. Saur Gusti Rasul, di antawis tanda orang soleh itu adalah orang yang istiqomah saum Senin Kemis. Jadi kalau ibu gaduh tatangi nu istiqomah saum Senin Kemis, saur Gusti Rasul pita doa kepadanya. Nah, sabab orang ngumudawamah saum Senin Kemis, doanya diijabah ku Gusti Allah. Maka hati-hati pula jangan sampai menyakiti orang yang dekat kepada Allah dengan saum Senin Kemisnya. Khawatir dia merasa terdolimi, itu efeknya bahaya pada kita. Ya. Kemudian pada siapa lagi tanda orang soleh itu adalah orang yang terlihat berbakti, benar hormat, benar cinta, benar kepada ayah dan ibunya. Jadi kalau ibu gaduh sahabat yang begitu cinta dan hormat pada ayah dan ibunya, pinta doanya pada orang itu, sebab doanya diijabah ku Gusti Allah. Oke, jadi tadi yang ketujuh, penyakit itu adalah tangga menuju surga. Dengan catatan ketika dipaparin panyawat kedah sabar. Ulah naon Bu? Lawan dari sabar apa? Aral. Kieu teh mah modar sekalian. Jangan ulah aral subaha, jangan frustasi. Nah itu ibu 7 nilai kebaikan dari penyakit yang diderita oleh siapapun. Berikutnya sekarang kita percepat, masih ada waktu kan Bu Adang ya? Sampai jam sabaraha ibu? Sampai 5:30 ya. Tong sonten baik 5:30. Kalau bisa 10 menit lagi kita akhiri saja ya. Ibu-ibu, pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi penyakit supaya penyakit itu benar-benar bisa mendatangkan kebaikan? Sebab hati-hati kalau orang salah menyikapi penyakit, penyakit yang sejatinya menjadi gudangnya kebaikan itu menjadi hilang dari hidup kita. Ya. Bagaimana sikap kita menghadapi penyakit? 1, sahur para ulama, yakini kalau setiap penyakit itu ada obatnya. Yakin, upami ibu sekarang nyeri waos, aya landongna. Yakin, kalau ibu sekarang asam urat, ada obatnya. Yakin, kalau ibu sekarang ada persoalan di lambung, nanti ada obatnya. Karena inna kulla sain khalaqnahu biqadarin. Atau juga Allah menciptakan segala sesuatu ajwaja, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada selain siang malam apa lagi? Ada jauh, ada dekat. Ada bahagia, ada sedih. Ada Indomaret, pasti ada Alfamart misalnya ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu pasang-pasangan, termasuk ketika Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah dari Abu Daud, Rasulullah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah anzala da'a, menurunkan penyakit, wa dawa'a, Allah pun menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan sesungguhnya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah pun menciptakan obatnya. Maka ketika sekarang atau siapapun yang sedang sakit hari ini, yakin bahwa penyakitnya itu akan Allah sembuhkan. Sebab yakin kalau setiap penyakit pasti ada obatnya. 1 itu ya. Yang kedua, ibu-ibu, sikap kita menghadapi penyakit, yakin bila setiap sakit pasti ada sembuh. Moal mungkin selamanya kita sakit, pasti nanti ada sembuh, harus yakin. Bila hari ini kita sedang sakit, yakin bahwa pasti suatu saat siklusnya akan sembuh. Mana dalilnya? Ibu lihat di Al-Quran ya. Surah Gusti Allah begini, wa ida maritu fahuwa yashfin, dan apabila
aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan penyakitku. Jadi Allah membuat kita sakit sebagai efek dari ketidaktaatan kita. Allah pun akan membuat kita juga sembuh. Harus yakin bahwa ketika sakit pasti ada sembuh. Ujungnya atau pangkalnya itu adalah keyakinan kepada Allah. Ibu upami ibu dipaparinan panyawat nyeri huntu, teu yakin. Wah, iya mah pasti maut Bu gitu ya. Kenapa? Sebab begini, ana inda dzanni abdi bi, saur Gusti Allah, aku itu ngikuti prasangka hambaku. Kalau penyakit ringan ku ibu didramatisir jadi berat, bakal berat penyakit itu. Seueur tuh ibu orang nu gara-gara bisul salit berobat ka Singapura. Seueur teu. Oh, naik jet pribadi gitu. Ukur bisul jarawat salit karena terlampau mendramatisir atas fakta itu. Maka jika penyakit dalam bentuk bisul saja didramatisir begitu berat, kita akan merasakan berat dari penyakit itu. Yakinlah akan sembuh penyakit yang Allah berikan kepada kita itu. Lalu berikutnya yang ketiga, kita percepat, sikap kita dalam menghadapi penyakit itu begini. Yakin, lagi-lagi yakin, kalau kita mampu menghadapi penyakit itu. Jadi yakin kita akan kuat menghadapi negatif life event. Yakin kita akan kuat menghadapi penyakit yang sedang kita derita hari ini. Kenapa? Sebab di Al-Baqarah ayat 286 Allah kan berfirman, ibu tos arapal ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi upami ibu hari ini dikasih hipertensi oleh Allah, yakin bahwa kita bisa menghadapi hipertensi itu. Sebab Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang dimana kita tidak sanggup pemikulnya. Coba ibu-ibu menuju gaduh panyawat naon ayeuna? Halo? Arah raya ya? Asa maju ka keung kieu. Oke. Saur Bu Adang panyawat dompet. Ya. Sekarang masalah kita bersama di dompet kita. Ya. Bu Adang ngegebeg ketika di ATM lihat saldona kosong gitu ya. Itu kita sekarang sedang menderita itu. Kita harus yakin bahwa Allah kita akan sanggup menanggung beban itu karena Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kesanggupan kita menghadapinya ya. Jadi kalau hari ini kita sedang diberi penyakit, yakin kalau kita mampu menghadapi penyakit itu. Katilu, keempat kita percepat. Saur para ulama di antara akhlak atau sikap kita menghadapi penyakit, jangan frustasi menghadapi penyakit itu. Kenapa? Sebab frustasi itu bagian dari perangkap setan. Gitu. Di Quran surah Yusuf ayat 87, ibu-ibu, Allah berfirman, wala tai'asu mir ruhillah. Innahu la yai'asu mir ruhillah illal qaumil kafirin. Saur Gusti Allah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Penyakit itu bagian dari rahmat kasih sayang Allah. Kan kebaikannya setidaknya ada 7 tadi kita sampaikan. Maka jangan frustasi ketika diberi penyakit. Kenapa? Sebab frustasi itu adalah bagian dari perangkat setan. Frustasi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Orang beriman tidak boleh frustasi. Sehingga ketika diberi penyakit tersembuh-sembuh ngagajeleng di gedung lantai 7. Ketika diberi masalah gantung diri di tangkal leunca. Eta momalna naon? Ibu-ibu, angka bunuh diri di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan angka peningkatan. Kenapa banyak orang yang melakukan bunuh diri atas negatif life eventnya? Karena dia termasuk perangkapnya orang-orang kafir, masuk pada perangkapnya setan. Apa perangkap setan? Itu frustasi. Tidak boleh frustasi ketika kita diberi penyakit oleh Allah. Ulah ngarasula ketika diberi penyakit. Ulah aral saul bunjang ketika di pasian panyawat, gitu ya. Sebab aral frustasi itu bagian dari perangkapnya setan.
Jangan frustasi ketika diberi penyakit oleh Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita percepat Ibu. Bila penyakit sudah terasa menyulitkan, sulit terasa Ibu dengan penyakit itu, ya, harus yakin tetap ka Gusti Allah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di Quran surah Al-Insyirah Allah ngadau gimana? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali Allah menyatakan demikian. Sekali lagi, jika penyakit yang kita derita hari ini sudah terasa menyulitkan kantong, menyulitkan dompet, sorbu adang, menyulitkan apapun, yakin bahwa di balik kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan. Ya, yang kelima, berikutnya yang keenam, Ibu ayat 100 sikap ini ya. Suka Ibu panjang kene. Oke, yang keenam. Nih, kata Gusti Rasul, jangan berobat kalau punya penyakit dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Karena berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah bagian dari frustasi. Tidak boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dawail khabisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berobat dengan khabais. Khabais itu sesuatu yang diharamkan apapun. Gitu. Kita punya penyakit, disembuhkannya oleh haram, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bypass. Kita sama dengan tidak menerima rahmat Allah. Kita sama dengan mengambil jalan pintas. Tidak ada kebaikan dalam setiap sikap-sikap yang frustratif seperti itu. Sekali lagi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dawail khabais. Tidak boleh Rasulullah melarang kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang khabais. Khabais itu diantaranya adalah khomer. Khomer itu apa? Minuman keras dan sebangsanya. Sesuatu yang diharamkan tidak boleh kita pakai untuk berobat. Ya, satu. Yang kedua, innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Kenapa kita dilarang berobat dengan yang haram? Innahu laisa bidawain. Karena itu kata Rasulullah bukan obat, walakinnahu daun, tetapi itu akan mendatangkan penyakit yang lainnya. Ini bahaya. Kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Betul hari itu sembuh, tapi di kemudian hari Allah akan mendatangkan penyakit yang lainnya lagi. Nah, ini hati-hati, jangan sekali-kali kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan apapun, ya. Kemudian yang ketujuh, kita percepat Ibu-ibu, sikap kita menghadapi penyakit itu. Nih, bila sakit tak kunjung sembuh, jangan berharap kematian. Gusti mau tanwe abdi ari kieu-kieu teuing mah. Gitu. Suatu ketika Rasulullah pernah menjenguk Abbas pamannya yang sedang sakit. Sementara Abbas tengah mengeluh, paman Rasul itu sampai mengharapkan kematian. Maka kata Rasulullah, wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian. Karena sesungguhnya jika engkau orang baik, lalu diberi usia yang panjang, engkau bisa menambah kebaikan pada orang lain. Adapun jika engkau orang yang banyak berbuat buruk, lalu diberi tanggang usia untuk kemudian berbuat baik lagi. Jadi ibu-ibu, diusahakan seberat apapun, jangan mengharap kematian. Bisi justru dengan sehatnya ibu banyak mendapatkan manfaat bagi orang lain. Dan dengan sehatnya kita nanti ada kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Itu. Tapi di sisi lain saya juga menemukan hadis ini. Boleh kita mengharap kematian kalau memang kondisi kita sudah terasa banget merepotkan orang lain. Tapi proses mengharap kematian atas penyakit yang berat itu bukan atas dasar frustasi, tapi dasarnya kita sudah perhitungan. Gitu, Gusti, misalnya dengan penyakit ini pun anak sudah jual itu jual ini. Dengan penyakit ini misalnya orang lain sudah membantu ini dan membantu itu, padahal abdi tahu dia tidak punya apapun, sementara abdi tidak sembuh. Itu boleh kita mengharapkan kematian, dan Rasulullah ngasih doanya. Mudah-mudahan ibu mulai diapalkan doanya. Ulah mulai diapalkan doa yang ini mah. Nih. Nih, gini.
Allahumma ahyini makanatil hayatu khairalli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairalli. Kalau terpaksa harus melakukan memohon kematian pada Allah, kata Rasulullah doanya gini, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian ini lebih baik bagi diriku. Boleh. Bila menurut perhitungan ibu sudah terlalu banyak madorotnya dengan penyakit itu. Tapi sekali lagi dasarnya bukan frustasi, tapi dasarnya hasil hitung-hitungan rasional. Toseur gitu kula wargi abdi madarat karena panyawat abdi. Toseur abdi ngarepotkeun jalmi anu sanes gitu. Gusti upami sakin tena wafat kange abdi sae, wafatkeun abdi. Upami hidup abdi sae, maka sembuhkeun panyawat abdi gitu. Tapi doa itu kan tidak mutlak untuk meminta kematian, tapi minta kebaikan pada Allah. Ibu-ibu, itu yang ke-8 ya. Berikutnya ibu-ibu, pada saat ada saudara kita yang sakit, di antara hak kita adalah untuk menengoknya. Apa yang dilakukan pada saat kita menengok saudara kita yang sakit, ibu-ibu? Yang terpenting adalah memberi doa. Parantos apal sadayana kan? Ya gimana ibu doanya cara nengok orang sakit tuh? Oke, terus di satu hadis, di hadis lain ada begini, Allahumma robban nasi mudhibal basi isfi anta syafi la safiya illa anta. Dalam hadis lain la anta itu kecuali domainnya kepada Allah, sifaan la yughadiru saqaman. Apal minimal ngadoakeun jalmi anu sakit mah sakit, Allahumma ya syafiyal amrad, wahai dat yang menyembuhkan segala penyakit, isfi mardoha. Kalau ini sakitnya ibu-ibu, sembuhkan penyakit ibu ini misalnya. Kalau pamegat isfi mardohu, sembuhkanlah penyakit laki-laki ini. Paling tidak segitu. Allahumma ya syafiyal amrad isfi mardoha. Kalau laki-laki perempuan, kalau laki-laki isfi mardohu. Upami hafal, teu hafal mah boleh dengan bahasa hati nurani kita masing-masing. Ya Allah, pamugi panyawatna sing engal didamangkeun. Sami eta oge ngadoakeun. Intina kita kenapa harus nengok orang yang sakit? Supaya istidaa, supaya kita bisa berbagi doa. Dan bila kita nanti sakit, kita pun banyak yang mendoakan. Nih terakhir ibu-ibu, keutamaan orang yang menengok orang yang sakit. Hadisnya panjang, saya baca terjemahnya saja. Kata Rasulullah, jika seorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, seakan-akan ia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga ia duduk di bawahnya. Jika sudah duduk, diturunkan kepadanya rahmat yang deras. Bila menjenguknya pada pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan kebaikannya. Dan ibu-ibu, kemudian bila menjenguknya pada sore hari, 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat pada petang hari. Jadi ketika ibu menjenguk pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat hingga sore hari. Jika kita menjenguknya sore hari, 70.000 malaikat mendoakan supaya kita mendapat rahmat sampai kepada pagi hari. Luar biasa. Pahala menjenguk orang yang sakit luar biasa. Gitu. Karena itu biasakan bila saudara kita sakit kita jenguk, meski hari ini harus kita tahan dulu ya, karena kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang menghajatkan kita untuk melakukan physical dan social distancing.
Cukup bila kita mendengar saudara kita yang sakit, istid'a, alirkan doa-doa terbaik untuk orang itu. Insya Allah itu pahalanya sami. Sebab kalau menjenguk secara langsung sekarang ada prokes ya, ada aturan-aturan yang seperti itu. Nanti bila kondisinya sudah normal, segera bila mendengar saudara yang sakit kita untuk menjenguknya. Sebab luar biasa pahalanya. Ibu-ibu, sudah hampir 5:30, tinggal 7 menit lagi menjelang 5:30. Kalau ada pertanyaan, mangga boleh kita diskusikan. Nuhun upami teu aya, nuhun upami teu aya. Mari kita para raid, para rahang kita tadi nyarios teras. Mangga Ibu sok. Ya. Oke, ibu-ibu, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada satupun musibah di muka bumi, kata Allah, melainkan karena perilaku kita. Jadi sikap kita yang melampaui batas itu memproduksi musibah-musibah dan cobaan-cobaan, termasuk penyakit gitu. Hari ini kita dihadapkan pada wabah. Sudut pandang orang beriman kita lihatlah itu bagian dari cobaan dan ujian dari Gusti Allah. Kita lihat sudut pandangnya itu. Meskipun kalau sudut pandangnya macam-macam, Ibu, luar biasa liar. Ada yang bilang itu teori konspirasi, ada yang bilang virus ini buatan si ini dan si itu dan lain sebagainya, liar. Kita mah orang beriman, cukup saja kita sikapi bahwa COVID-19 ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita itu menemukan banyak kebaikan-kebaikan dari COVID-19 ini. Lalu kaitannya memang sekarang mau tidak mau rumah sakit harus membuat regulasi tentang peraturan-peraturan tertentu ketika misalnya kita mau menjenguk ke rumah sakit. Tidak boleh hari ini, Ibu, saya begitu sedih. Banyak orang-orang yang sangat dekat di hati Simkuring kebetulan lagi ditimpa panyawat anu abot tetiasa ngelayat gitu. Sedih luar biasa karena orang itu terasa membantu hidup saya, orang itu baik pada saya. Ketika mendengar dia sakit, saya ingin menjenguk tetiasa. Maka pada proses yang seperti ini jangan berhenti kita berdoa ke Gusti Allah. Adapun yang persoalan gak mau berobat ke rumah sakit, khawatir di COVID kan gitu, silahkanlah ibu-ibu tahu jawabannya sendiri ya. Tapi yang jelas saya kira rumah sakit tidak akan sekejam itu. Kalau ibu benar-benar sakit dan sakitnya bukan COVID, pasti akan dilayani. Ibu-ibu akan dilayani, ibu-ibu akan diobati. Hingga jangan sampai pada saat sakit harusnya kita ikhtiar berobat, alim ke rumah sakit sieun di COVID-keun padahal belum tentu. Nah itu mah khawatir bagian dari frustasi. Kalau sakit parah datang saja ke rumah sakit untuk minta berobat. Mudah-mudahan rumah sakit bisa melayani. Kalau rumah sakit tidak bisa melayani karena penuhnya pasien dan lain sebagainya, maka kita gunakan pengobatan yang lain. Bisa dengan istirahat, bisa dengan diruqyah misalnya hari ini, bisa alternatif ini dan itu, dengan catatan hati-hati jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Itu saja ibu-ibu. Ada lagi? Mangga silahkan ibu yang di belakang. Salam. Yang kencang ibu, kirang ka kuping. Adakah kaitan penyakit itu dengan akhlak? Sangat ada. Gitu. Jadi ketika akhlak kita terkategorisasi akhlak yang tercela, setiap akhlak tercela itu akan mendatangkan bala, mendatangkan bencana. Itu. Mana bukti sikap akhlak tercela itu? Israf. Israf itu apa, Bu? Berlebihan. Wakulu wasrobu. Silahkan kata Allah kalian makan dan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka mereka yang berlebihan.
ibu tuang berlebihan, cekap saleresna sapiring, nampol ibu tilu piring. Gitu. Ibu cekap minum misalnya hanya 2-3 gelas, gar ibu minum lebih dari itu. Pokoknya segala yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Dan sesuatu yang berlebihan itu efeknya bisa mendatangkan penyakit. Leres Bu, sikap berlebihan bisa mendatangkan penyakit? Bisa. Berarti akhlak itu sangat korelatif dengan munculnya penyakit. Satu lagi, akhlak bisa mendatangkan bencana dan musibah. Jelas. Mana buktinya? Ketika kita berbuat sesuatu yang mengundang doa jelek dari orang lain, ujungnya adalah kejelekan. Ibu suka tidak mendoakan jelek secara leprek pada orang lain karena merasa terganggu? Mau nggak mau seringkali kan kita seperti itu. Misalnya ibu nuju tenang jalan, tiba-tiba nyeong beret motor knalpotnya dipotong. Kira-kira dari lisan ibu yang keluar doa-doa baik, doa-doa jelek? Biasanya doa-doa jelek. Kenapa? Ibu merasa didolimi, kertenang, digaruahkan dengan bunyi itu. Itu akhlak itu bisa mengundang doa-doa jelek orang lain. Dan kalau orangnya itu merasa terdolimi dengan bunyi knalpot yang gandeng itu, doa orang dolim kan didengar oleh Gusti Allah. Bisa celaka anak itu, bisa musibah orang itu. Jadi jelas akhlak itu sangat berkorelasi dengan ragam musibah dan penyakit. Maka sangat penting akhlak itu kita miliki. Jadi kalau orang baik biasanya ibu itu mengundang doa-doa baik dari orang lain. Kalau kita jutek, judes, kerma miskin, judes, goblok pisan ya, gorengnya itu ngundang doa-doa jelek. Dan doa-doa jelek kalau orang yang mendoakannya merasa terdolimi oleh keberadaan kita, itu bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak ini menjadi sangat penting. Oke, jadi di antara tanda akhlak jelek itu isrof itu berlebihan. Orang yang berlebihan dalam apapun bisa mengundang bencana dan balai, termasuk penyakit. Yang terpenting akhlak pun bisa mengundang doa-doa jelek dari orang lain. Jadi jika ada misalnya kita berperilaku yang berlebihan, seperti kasus tadi, anak yang motornya di racingkan seperti itu, knalpotnya digergaji, bunyinya mengaruahkan orang lain merasa terganggu, itu bisa mengundang doa-doa jelek orang lain. Biasanya itu berbuah kejelekan. Ibu-ibu, itu saja karena sudah pas 5:30 ya, pas banget 5:30, tidak boleh berlebihan ya. Sebab kalau berlebihan itu bisa menjadi masalah. Yang jelas ibu-ibu, kita mengkaji, mencari kebaikan di balik penyakit itu adalah pilih suatu saat kita diuji ku Allah dalam bentuk penyakit, kita bisa menemukan sejumlah kebaikan-kebaikan hingga kita tidak frustasi. Secara pribadi dengan tulus saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu ahli taklim Masjid Al-Inayah ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa usianya senantiasa diangge taqarrub sareng ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu, bila suatu saat nanti kita wafat kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Para putra putu urang sadayana hari ini mudah-mudahan di kemudian hari ku Gusti Allah ditinggikan derajatnya fi dunya wal akhirah. Siapapun orang terdekat di hati kita, terutama nu parantos ngandunkeun, mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti ku kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.